Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Hilary Agustin dari A 2020 1 kelompok 4 keperawatan medikal bedah. Baik, di sini saya akan melakukan video pemeriksaan Apgar dan pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, yang pertama ada dua tindakan. Yang pertama penilaian Apgar dan juga penilaian bayi secara keseluruhan. Ada 5 konsep yang harus kita ketahui dalam pemeriksaan Apgar. A, P, G, A, R. Yang A, yang pertama adalah appearance, yaitu warna kulit. Yang kedua yaitu P, yaitu pulse. Yang ketiga yaitu G atau grimace, adalah respon bayi dari refleks yang telah kita berikan. Yang keempat yaitu activity, yaitu terus otot atau pergerakan otot. Yang kelima yaitu respiration, yaitu usaha nafas pada bayi. Yang pertama kita nilai warna kulit dari atas sampai bawah. Kalau misalnya ukuran warnanya merah muda tetapi ekstremitasnya berwarna kebiruan, itu kita berikan nilai 1. Kalau 0 itu ditandai dengan warnanya yang pucat di keseluruhan tubuhnya. Poin kedua yaitu jika warna kulit merah muda, tidak ada kebiruan, lalu penilaian pulse atau denyut jantung. Pemeriksaannya kita gunakan stetoskop. Kita letakkan di area jantung, tepatnya di apikal sebelah kiri bayi. Nah, kita menilainya selama semenit. Kita hitung berapa frekuensi dari jantungnya. Jika frekuensinya 100 lebih, kita beri nilai 2. Nah, jika di bawah 100, kita bisa beri nilai 1. Dan jika tidak terdengar sama sekali, kita beri nilai 0. Pemeriksaan ketiga yaitu grimace, yaitu atau rangsangan. Pemeriksaan ini kita berikan pada bayi pada saat bayi tidak bisa bernafas. Nah, nanti kita berikan suction. Jika bayi meringis berarti responnya itu sangat bagus, maka dapat kita berikan nilai 2. Jika respon bayi hanya meringis atau menangis lemah, kita berikan nilai 1. Dan jika bayi tidak merespon sama sekali, kita bisa berikan 0. Kita bisa berikan nilai 0. Selanjutnya pemeriksaan A yaitu activity, yaitu torus otot, yaitu kita lihat pergerakan aktif dari bayi. Jika bayi dapat bergerak aktif, maka kita berikan nilai 2. Dan jika pergerakannya lemah, kita dapat berikan nilai 1. Dan apabila tidak ada pergerakan, maka akan kita berikan nilai 0. Yang terakhir yaitu ada respiration, yaitu usaha nafas. Kita ditandai dengan bayi menangis. Semakin bayi menangis dengan kuat, maka nilainya bagus, yaitu 2. Kalau misalnya lemah, tidak teratur, kita beri nilai 1. Dan jika tidak ada sama sekali, maka kita beri nilainya 0. Penilaian Apgar ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Kita lakukan di menit pertama dan pada menit kelima. Harusnya nilai pada menit kelima meningkat daripada menit yang pertama, yang artinya keadaan bayi semakin bagus dan meningkat. Kita lakukan pemeriksaan Apgar sebanyak 2 kali, yaitu di menit pertama dan menit kelima. Sebelumnya kita cuci tangan dan menggunakan handphone dulu. Nah, yang pertama kita periksa appearance. Appearance itu yaitu warna kulit pada bayi. Nah, di sini kita lihat warna kulitnya memerah, yaitu kita berikan memerah tetapi terdapat kebiru-biruan di ekstremitasnya, yaitu kita bisa berikan nilai pertama. Selanjutnya di menit yang pertama itu kita juga periksa denyut jantung. Kita bisa menggunakan stetoskop. Nah, kita periksa stetoskop, kita letakkan di apikal kiri dan kita hitung selama semenit. Nah, baik denyut jantungnya yaitu 80 kali per menit, maka nilainya kita dapatkan 1. Yaitu selanjutnya pemeriksaan grimace atau rangsangan. Kita tepuk telapak kaki
telapak kaki bayi. Baik, di sini bayinya hanya sedikit meringis, kita berikan nilai yaitu 1. Selanjutnya activity atau torus otot. Nah, kita perhatikan pergerakan bayi. Di sini bayi masih lemah pergerakannya, maka kita berikan nilai 1. Yaitu yang terakhir yaitu respiration atau usaha nafas pada bayi. Kita pastikan tangisan bayi. Di sini bayi masih bisa menangis dengan lemah, maka kita berikan nilai 1. Nah, kita sudah mendapatkan 5 nilai pada pemeriksaan di menit pertama. Selanjutnya kita tunggu selama 5 menit. Nah, sudah 5 menit, kita lanjut ke pemeriksaan lagi. Kita periksa dari awal, yaitu pemeriksaan warna kulit pada bayi. Kita lihat warnanya di sini sudah merah muda tanpa ada kebiru-biruan. Nah, itu kita berikan nilai 2. Selanjutnya yaitu denyut jantung, kita hitung selama semenit menggunakan stetoskop. Kita letakkan di apikal kiri pasien, kiri bayi. Nah, kita hitung selama semenit. Baik, di sini kita dapatkan 120 yang menandakan bahwa, dan kita berikan nilai 2. Lalu torus otot, kita lihat pergerakan bayinya di sini sudah terlihat sangat aktif, maka kita berikan juga nilai 2. Terakhir usaha nafas. Sekarang bayinya di sini terlihat menangis dengan kencang sambil menggerak-gerakkan badannya, yaitu kita berikan nilai 2. Jadi nilai yang kita dapatkan dari pemeriksaan di menit pertama dan kedua yaitu 5/10. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik, di mana kita lakukan 24 jam setelah bayi lahir. Nah, selamat pagi Bu. Baik, saya perawat Hilary. Di sini saya akan memeriksa secara keseluruhan bayi Ibu. Yang pertama kita jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan pada bayinya kepada ibunya. Pertama kita lakukan pemeriksaan suhu. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Kita bunyikan dulu. Nah, kita letakkan. Kita tunggu sampai berbunyi kembali. Baik, di sini kita dapatkan suhunya itu 36,8 Celcius dan normalnya itu 36 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya kita periksa pernafasan, kita hitung pernafasannya. Normalnya di sini 30 kali per menit dan kita dapatkan pada 30 sampai 36 kali per menit. Di sini kita dapatkan 33 kali per menit. Kemudian kita periksa frekuensi jantung dengan menggunakan stetoskop. Kita periksa frekuensi di apikal, kita hitung selama semenit. Normalnya 100 sampai 160 dan kita dapatkan pada bayi yaitu 130. Setelah pemeriksaan TTV-nya selesai dan aman, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ukur lingkar kepala menggunakan meteran. Kita ukur dari flagelanya, kita ukur sampai di batas alisnya. Nah, normalnya yaitu 32 sampai 36 cm dan kita dapatkan di sini 33 cm. Selanjutnya yaitu lingkar dada, tepatnya di puting susu. Baik, di sini normalnya 30 sampai 33 cm. Normalnya yaitu kita dapatkan di sini yaitu 32 cm. Biasanya lingkar dada dan lingkar perut itu sama saat sebelum bayi menyusui ke ibunya. Selanjutnya kita pemeriksaan bayi secara keseluruhan. Yang pertama kita keseluruhan.
Yang pertama kita kita timbang berat badan bayi. Kita perhatikan angka di timbangan sudah mencapai 0. Nah, di sini normalnya yaitu 2,5 sampai 4 kg dan hasil yang kita dapatkan yaitu 3,5 kg. Nah, selanjutnya kita kembalikan, lalu kita ukur panjang dari bayi, yaitu kita pakai manual dengan menggunakan kain. Kita ukur dari kepalanya, kita lipat. Nah, begitu juga dengan kakinya sebagai pembatas nanti. Selanjutnya kita ukur panjang. Nah, normalnya yaitu 44 sampai 55 cm dan yang kita dapatkan yaitu 47 cm. Apabila bayi dalam keadaan matur, biasanya posisinya itu seperti masih dalam kandungan. Nah, tetapi apabila lebih lurus, biasanya bayinya prematur atau belum cukup bulan. Selanjutnya kita lihat warna kulit. Kita lihat warna kulit pada bayi, warnanya sudah kemerahan semua. Nah, kita periksa apakah ada bintik-bintik kemerahan maupun tanda lahir atau purpura. Selanjutnya kita akan periksa dari kepala sampai kaki. Yang pertama, kepala kita inspeksi dulu. Kita lihat kepalanya apakah ada benjolan, yaitu kaput succedaneum, bendungan pembuluh darah. Biasanya ini akan hilang sendiri setelah 3 hari. Atau adakah sepal hematom yang akan sembuh dalam 3 bulan. Kita perhatikan juga luka pada kepala bayi. Lalu kita palpasi, kita pegang bagian yang bengkak, apakah lembek atau keras. Nah, apabila keras, boleh kita laporkan. Dan pada saat kita inspeksi, kita perhatikan ubun-ubun kecil atau fontanel minor dan ubun-ubun kecil fontanel mayor. Berbentuk segi 4 dan fontanel minor berbentuk segitiga. Selanjutnya kita lihat bagian muka, ini simetris atau tidak. Kita perhatikan ada bintik-bintik ekskimosis. Kemudian kita lihat mata. Ujung mata sampai telinga. Mata harus lebih rendah daripada telinga. Selanjutnya jarak antar mata dengan mata, dan jarak antar mata dengan mata yaitu 1/3. Dan mata dari sampai telinga yaitu 1/3. Nah, selanjutnya kita gunakan pen light untuk memeriksa gerakan bola mata. Normalnya akan berkedip. Selanjutnya kita periksa hidung bayi. Kita lihat apakah ada atau tidaknya lubang hidung pada bayi. Kemudian kita paten dengan salurannya. Kemudian ada tulang hidung atau tidak. Kita lihat apakah ada yang patah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bibir. Nah, kita lihat kepatenan pada bibir. Apakah ada celah atau tidak. Kalau misalnya ada celah atau sumbing, berarti tidak paten. Kalau misalnya ada celah, itu namanya biasa disebut dengan labioskisis. Kalau celahnya di langit-langit disebut dengan palatoskisis. Kalau dua-duanya bisa disebut dengan labiopalatoskisis. Kemudian kita perhatikan pucat atau tidak. Kemudian kita masukkan tangan ke dalam mulut, kita periksa. Kita masukkan dengan menggunakan kasa. Kita lilit pada jari kita yang sudah bersih. Dan kita masukkan ke dalam area mulut dari area mulut bayi. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita raba, periksa langit-langit dari mulut bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian telinga, yaitu pemeriksaan menggunakan pen light. Nah, kita lihat di sini apakah ada terlihat salurannya atau tidak. Nah, terlihat. Selanjutnya pada bagian leher. Nah, di sini kita raba
ada bengkak atau tidak pada bagian dada. Kita lihat dulu pergerakan nafas kiri dan juga nafas kanannya. Sama atau tidak. Kita lihat payudara, kadang jika anak perempuan itu ada yang salah satunya lebih besar, yaitu itu normal. Kemudian kita lihat areola pada dada bayi, biasanya pada anak prematur itu warnanya bisa kecoklatan lebih terang. Kalau pada anak yang sudah cukup bulan itu terlihat lebih gelap. Nah, kemudian kita periksa frekuensi jantung selama semenit. Kita menggunakan stetoskop. Kita periksa di bagian kiri pasien, kiri bayi. Nah, kemudian pada bagian abdomen. Nah, selanjutnya pada bagian abdomen, yaitu kita lihat tali pusat yang mungkin ada infeksi atau tidak. Kita lihat bagian ekstremitas, kita lihat kelengkapan jari-jari pada bayi. Nah, dan juga kaki dan juga tangannya. Kemudian bagian genitalia. Nah, pada laki-laki bagian yang harus diperhatikan adalah saluran urinnya. Nah, saluran urinnya ini berada di ujung penis. Kita observasi buang air besar dan buang air kecilnya selama 1 kali 24 jam. Itu testisnya akan turun atau tidak, karena jika sudah berumur dia tidak bisa memiliki keturunan lagi, karena bisa jadi spermanya itu tidak berkualitas. Dan juga ada anak yang salurannya itu tidak tertutup sehingga bisa masuk air atau usus. Kita periksa dengan menyenter. Kalau di center warnanya lebih terang berarti ada air. Nah, jika kalau warnanya lebih gelap, maka itu berarti ada usus yang turun. Kalau pada wanita kita perhatikan labia majoranya, apakah sudah menutup labia minora. Kalau belum menutup, biasanya itu pada bayi prematur. Lalu kita perhatikan apakah ada cairan yang keluar. Nah, keluar. Selanjutnya kita periksa bagian punggung yang kita balikan badan bayi. Kita balikan badan bayi. Kita perhatikan tulang punggung apakah ada benjolan. Perhatikan apakah ada bengkok tulang punggungnya. Kita perhatikan tulang punggungnya ada purpura. Purpura itu biasa kita periksa apakah ada anus atau tidak. Nah, kita lihat selama 1 kali 24 jam. Lalu kita bisa tanya ibunya, Bu, apakah anaknya sudah buang air besar, sudah buang air kecil. Lalu kita periksa fisik. Lalu pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks yang pertama, kita angkat tangan di dekat mulut bayi. Nah, kita keliling sekitar mulut bayi. Dan bayi akan mencari tangan kita dan berusaha memasukkan tangan kita ke dalam mulutnya. Nah, lalu selanjutnya kita sucking atau menghisap. Kemudian kita bisa masukkan dot. Di sini tidak ada dot, jadi kita bisa menggunakan jari yang sudah bersih. Kita masukkan ke dalam mulut bayi tanpa muntah, berarti artinya sudah bagus. Selanjutnya yaitu reflex extrusion. Nah, yaitu menjulurkan lidah. Kita lapis kain kasar dengan alat. Di sini tidak tersedia alatnya, maka kita lapiskan dengan jari yang bersih. Lalu kita masukkan tangan kita dan kita tekan lidahnya, maka bayi akan menjulurkan lidahnya tanpa muntah. Refleks yang selanjutnya itu di bagian kepala. Di antara alis bayi kita berikan ketukan. Di antara alis bayi akan berkedip. Caranya ada 3 tempat, yaitu bisa di daerah pertemuan antara alis, bisa di daerah pipi, dan selanjutnya pada refleks leher. Yaitu kita lakukan saat bayinya rileks, tidak saat meringis. Kita posisikan kepala bayi ke salah satu sisi. Kita arahkan ke tubuh kita. Saat posisi akan otomatis tubuh bayi akan lurus, sedangkan bagian berlawanan akan refleks, akan fleksi membengkok, lututnya akan ditekuk. Kita lihat. Dan refleks berikutnya yaitu genggaman.
Nah, pada refleks ini kita berikan tangan kita ke telapak tangan bayi. Di sini bayi akan genggam tangan kita dengan jari-jarinya, atau bisa kita lakukan di jari-jari kakinya juga. Nah, maka bayi akan menggenggam jari kita. Nah, selanjutnya refleks berikutnya yaitu refleks morong, refleks terkejut. Nah, terjadi pada perubahan badan. Caranya, badannya kita getarkan dengan rangsangan. Misalnya bisa seperti ini. Maka reaksi bayinya, tangannya akan fleksi, kemudian akan abduksi menjauh atau abduksi mendekat. Tangan akan fleksi abduksi, jari-jarinya akan ekstensi, ibu jari dan telunjuknya membentuk huruf C. Nah, bisa juga dengan cara diberikan kejutan. Nah, selanjutnya yaitu refleks pultosit. Pada saat kita tarik bayi, bayinya akan tinggal. Nanti apabila sudah sejajar, maka dia akan mengangkat kepalanya sendiri seperti ini. Nah, ini bayi akan meninggalkan kepalanya ke bawah, yaitu jika kita memberikan posisi yang sejajar. Selanjutnya kita periksa tendon dalam atau refleks patella. Nah, kita bisa angkat lutut pada bayi dan kita ketuk sedikit, maka bayi seperti ini, maka bayi akan ekstensi. Selanjutnya ekstensi menyilang, yaitu caranya dengan lututnya ditekan kemudian diberikan rangsangan seperti ini, diberikan rangsangan. Maka bagian ekstremitasnya akan fleksi atau aduksi dan ekstensi. Selanjutnya yaitu Babinski. Apabila seluruh jarinya ekstensi, maka itu positif. Tetapi apabila di saat diberikan rangsangan jari-jarinya menutup, cara Babinski, gores kaki di daerah lateral luar seperti ini. Nah, seperti ini dengan membentuk huruf L terbalik. Babinski positif, ditandai dengan jari-jari kakinya yang ekstensi. Selanjutnya bagian belakang yaitu refleks perangkap. Di sini kita buat bayi telungkup. Kita buat bayi telungkup, bayi akan seolah-olah di sini akan merangkak. Selanjutnya refleks jalan. Nah, caranya kita goreskan sebelah kanan dan kiri tulang punggung bayi seperti ini. Lalu kita berikan goresan sekitar 4,5 cm dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Maka bayi bereaksi, punggungnya akan mendekati tubuh dan panggul akan bangun ke arah yang berlawanan dengan stimulasi. Kita lihat di sini refleks melangkah, yaitu caranya kita angkat bayi dengan kepalanya, kita tahan dengan tangan kita. Jika bayi diletakkan di tempat yang datar, maka ia akan seolah-olah ingin melangkah ke depan. Magnet refleks, jika kaki bayi ditahan, maka ada dorongan untuk mendorong tangan kita juga. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa rapikan pas bayi. Baik, itu saja tindakan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.